Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas akuntansi 23A. NPM 23412032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pidato dan macam-macam jenis serta metode yang digunakan dalam melakukan pidato tersebut. Definisi dari pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang-orang banyak ataupun wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk menyatakan suatu pendapat yang kita miliki tentang suatu gambaran ataupun mengenai hal-hal tertentu mengenai apa yang akan dibahas. Pidato juga bisa membahas tentang motivasi maupun dukungan kepada orang banyak untuk mendorong seseorang ataupun banyak orang untuk melakukan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pidato itu sendiri. Tujuan dari pidato sendiri ada 4. Yang pertama ada persuasif, rekreatif, argumentatif, dan informatif. Persuasif sendiri memiliki tujuan dari sebuah pidato adalah untuk meyakinkan pendengar agar mengadopsi pandangan ataupun pendapat tertentu yang diinginkan oleh pembicara. Ini melibatkan membangun argumen yang kuat, menggunakan bukti meyakinkan, dan memanfaatkan logika dan emosi untuk mempengaruhi pendengar. Yang kedua sendiri ada pidato rekreatif, memiliki tujuan untuk menghibur pendengar dan memberikan pengalaman yang menyenangkan ataupun menggembirakan. Pidato semacam ini sering kali berisi cerita-cerita lucu, anekdot, pengalaman pribadi yang menghibur, bahkan seperti pertunjukan seni, seperti puisi ataupun musik. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang santai, menghibur, dan membuat pendengar menikmati waktu tanpa tekanan maupun tuntutan tertentu. Yang ketiga sendiri ada argumentatif. Pidato argumentatif memiliki tujuan untuk mengekspresikan argumen yang kuat dan meyakinkan tentang suatu topik yang akan dibahas oleh pembicara. Pembicara akan menyajikan pendapatnya tentang apa yang didukung oleh bukti, data, dan logika serta pemikiran kritis untuk membujuk pendengar dan fokus kepada materi yang diberikan oleh pembicara. Yang keempat ada informatif. Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan kepada pendengar. Pembicara memberikan suatu pendapatnya untuk meyakinkan ataupun menghibur. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang baik tentang suatu topik kepada pendengar, menjelaskan konsep ataupun proses, memberikan wawasan baru untuk pendengar. Selanjutnya ada macam-macam metode yang digunakan dalam pidato. Yang pertama ada metode impromptu. Dalam pidato biasanya menggunakan metode ini untuk berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Biasanya pembicara diberi topik tentang suatu hal secara tiba-tiba dan diharapkan bisa memberikan respon ataupun spontan dan relevan dengan metode yang digunakan. Metode ini membantu meningkatkan kemampuan bicara seseorang secara spontan dan berpikir secara cepat serta kritis. Metode ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah memahami banyak sekali topik tentang hal-hal yang akan dibicarakan. Yang kedua ada metode memoriter. Metode memoriter adalah dalam pidato melibatkan penghafalan ataupun memori yang digunakan pembicara untuk menghafal bagian pidato secara keseluruhan maupun secara autodidak. Ini memungkinkan pembicara untuk memberikan pidato tanpa mengandalkan catatan maupun bantuan visual lainnya. Metode ini sering digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan didengar jelas dan tepat oleh pendengarnya. Yang ketiga ada metode
Ekstemporan. Metode ini dalam pidato biasanya digabungkan dari metode impromptu dan memoriter. Pembicara memiliki beberapa pengetahuan tentang topik yang akan dibahas, tetapi tidak menghafal pidato sama sekali secara keseluruhan. Mereka mengandalkan pemahaman serta tentang topik untuk memberikan pidato secara spontan dengan sedikit ataupun tanpa persiapan terlebih dahulu. Metode ini memungkinkan untuk menyampaikan pidato dengan lebih alami dan fleksibel daripada metode yang digunakan sepenuhnya seperti memoriter, sehingga para pendengar tidak terlalu terpaku terhadap sesuatu yang ditampilkan dalam proyektor. Yang keempat ada metode naskah. Metode ini digunakan dengan melibatkan suatu tulisan ataupun mempersiapkan pidato sebelumnya secara lengkap. Pembicara ataupun naskah yang digunakan oleh pembaca mengacu pada naskah selama pidato untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dengan tepat dan lengkap. Metode ini memberikan kepastian dan struktur untuk penyampaian pesannya, tetapi juga memerlukan persiapan yang cermat dan membutuhkan kemampuan pembaca dengan lancar agar tidak terdengar monoton. Metode naskah ini banyak digunakan untuk acara-acara khusus seperti pidato presiden maupun yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pidato kali ini. Apabila ada salah kata saat penyampaian materi yang saya bacakan ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.